Bapak, Ibu, Saudara, segenap warga Jemaat GKJ Semarang Barat dan warga Kristiani yang mengikuti tayangan ini, yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh majelis. Yang pertama, bagi Jemaat GKJ Semarang Barat yang hendak menyampaikan persembahan dapat menghubungi majelis wilayah atau membawanya langsung ke kantor gereja atau juga ditransfer melalui rekening GKJ Semarang Barat. Yang kedua, majelis GKJ Semarang Barat juga menyelenggarakan kegiatan PA secara daring atau online yang bisa diikuti oleh seluruh jemaat pada setiap hari Rabu pukul 19. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyediakan hati dan hidup kita untuk masuk pada ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Setioko MSI dengan tema khotbah mengalirkan kasih. Ibadah Minggu Paskah 6 ini kita langsungkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi, menyertai, dan melindungi kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk itu marilah kita bersama-sama nyatakan sukacita kita dengan bersama menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 219. Di saat ini kuangkat tembang. Ku angkat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima hukum kasih dan berita anugerah yang dari Tuhan. Inilah hukum kasih sebagai pedoman bagi hidup kita. Kita dengarkan melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga terima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus melalui PKJ 179, Kasih Paling Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami, yang selalu mengajarkan cinta kasih. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, waktu yang luar biasa. Kami bisa berbakti bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Bapa kami yang di surga, jika sebentar lagi kami semua akan disapa oleh pemberitaan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami semua di dalam kami memasuki Minggu Paskah ke-6. Oleh karena itu kami mohon berkat untuk hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan firman-Mu. Demikian yang menjadi seru doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada kesempatan ini dengan tema mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan lagu Sekolah Minggu? Zaman saya masih kecil, masih sekolah minggu, saya masih ingat ada lagu pujian sekolah minggu yang judulnya itu Kasihnya Seperti Sungai. Ada yang ingat? Pasti semua bisa. Mari kita pujikan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai.
Ayo saudara, bahkan anak-anak kalau mau meneruskan lagunya ada. Ya, nanti silakan diganti mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Silakan nanti diulang supaya kita lebih dalam menghayati bagaimana kasih Yesus itu mengalir. Kalau kita berbicara masalah sungai, aliran air yang ada di sungai itu, tentu aliran itu akan panjang, mengalir secara terus-menerus dari sumber, dari hulu menuju ke hilir, menuju ke muara. Tidak pernah putus. Demikian juga dengan yang namanya kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah putus, akan tetap mengalir dari sumbernya yaitu Tuhan Yesus sampai terus, mengalir terus. Mengalir dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil Minggu Paskah 6 ini tadi dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam Minggu Paskah 6 ini, bacaan tadi dipetik dari wejangan-wejangan terakhir Tuhan Yesus yang tercantum dalam pasal 14 dari Injil Yohanes ini. Minggu lalu telah dibaca, telah diulas, dijelaskan dalam ibadah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ Tuhan Yesus membesarkan hati para murid-muridnya. Mereka diajak untuk tetap teguh. Diajak untuk tetap setia pada jalan yang benar yang memberikan kehidupan. Keteguhan hati inilah yang bisa menumbuhkan iman percayanya. Keteguhan iman baru utuh ketika ada kasih. Nah, bacaan hari ini juga memberikan pendalaman seputar apa itu kasih. Dalam hubungannya dengan keteguhan mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan Yesus itu bisa membuat orang dapat mengenal, bahkan menuruti perintah-perintahnya. Kalau dalam konteks bacaan kita, mengasihi sang guru menjadi jaminan agar dapat memperhatikan perintah-perintah sang guru. Begitu pula dalam ayat yang ke-21 nanti akan terungkap bahwa siapa saja yang memegang dan menuruti perintah-perintahnya, dia itulah yang nyata-nyata mengasihinya. Dialah yang akan mampu mengalirkan kasih Kristus. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang mengasihi Kristus itu? Siapa yang mengasihi Kristus itu? Jawabnya adalah orang yang mengerti, orang yang melihat, orang yang telah menerima dan mengalami kasih Kristus. Ini adalah berkat, ini adalah janji dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita.
Kalau boleh kita perhatikan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 mengatakan, saya akan ulangi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepadanya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa. Jadi kasih Kristus itu mendahului dan memungkinkan kita untuk mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan bersandar. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengerti, menerima, bahkan akan mengalami kasih-Nya. Bahkan percaya kepada Allah yang mengasihinya. Selanjutnya muncullah sebuah respon secara positif dengan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam menuruti perintahnya, maka kalau kita gali, ada kekuatan-kekuatan yang menggerakkan. Ada kekuatan dalam hidup kita yang tidak kelihatan akan menggerakkan kita. Datangnya dari hubungan batin dengan sang guru. Kedekatan relasi antara murid dan guru itu akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Sehingga dalam konteks bacaan, tindakan para murid dijiwai oleh kehadiran sang guru dalam diri mereka. Artinya ketika murid-murid itu hadir bersama-sama, orang lain akan melihat di dalam diri murid itu ada kehadiran Tuhan Yesus. Orang banyak akan melihat dalam diri murid Yesus bahwa nyata-nyata memancarkan ada tindakan Yesus yang mengalirkan kasih. Artinya para murid pada waktu itu mempunyai yang namanya ketajaman batin. Mempunyai yang namanya kepekaan rohani. Kepekaan nurani dalam bertindak. Menurut kebenaran mereka lakukan. Dalam bahasa Injil Yohanes, gerakan-gerakan batin yang datang dari atas itu disebut dengan perintah-perintah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 14 ayat yang 17, kalau kita perhatikan, di sana syarat dengan kekuatan rohani. Artinya apa? Para murid pada waktu itu harus mewaspadai gerak-gerik kekuatan jahat. Dunia dikuasai kegelapan karena tidak mengenal Sang Sabda. Dunia tidak menerima roh kebenaran. Tetapi Tuhan mengasihinya dan mencarikan jalan keluar yang terbaik dengan dikuatkan oleh dampingan roh kebenaran dan bimbingan Sang Penolong. Sehingga dunia menemukan terang. Jadi inilah bentuk pengutusan dan perutusan kepada para murid pada waktu itu. Dalam situasi yang seperti itu, bagaimana para murid bisa menjadi kreatif minority? Apa maksudnya?
Bagaimana murid-murid di tengah-tengah situasi yang jahat seperti itu, diharapkan murid-murid mampu hidup bermakna bagi orang lain. Sebagai pengikut Kristus dalam suasana yang seperti itu, mesti hadir di tengah masyarakat dan membawa dampak positif bagi masyarakat, menjadi berkat bagi masyarakat. Tetap berbuat baik dengan landasan kasih, sekalipun harus menderita karena berbuat baik. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang apa panggilan bagi kita, umat percaya di zaman yang serba canggih ini melalui bacaan kita ini? Apa yang bisa kita petik dari bacaan kita? Makna Minggu Paskah 6 sebenarnya berpusat pada Yesus, Sang Penyata Allah, dengan harapan umat mampu memberikan respon iman yang benar. Tadi pujian di awal, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kalau kita sudah bisa merasakan kasih Yesus ada dalam hati kita, kasih-Nya seperti sungai mengalir di waktu susah, dan kasih-Nya itu seperti sungai di hatiku. Ketika kita bisa merasakan seperti itu, maka umat akan mewujudkan yang namanya ketaatan kepadanya. Ketaatan inilah merupakan tindakan kasih, mengalirkan kasih Allah. Menurut pandangan Yohanes, dalam diri murid atau umat yang seperti itu, sebenarnya menjadi tempat roh kebenaran itu tinggal. Ketika murid atau umat bisa merasa kasih-Nya seperti sungai di hatiku, di saat itulah umat akan mampu mengalirkan kasih Kristus. Sehingga mengasihi kebenaran artinya umat membiarkan dirinya dengan ikhlas dirasuki kebenaran Kristus. Nah, umat dalam posisi kondisi yang seperti inilah, pada taraf inilah akan menikmati hadirnya Parakletos atau Roh Kudus, dan akan menerima hikmat dari roh kebenaran untuk mampu mengalirkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terutama dalam situasi pandemik COVID-19 ini, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita telah bisa berbagi dan mengalirkan kasih Kristus itu? Apakah kita sudah bisa berbagi dan mengalirkan kasih Kristus itu? Kita lihat dalam keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah damai satu dengan yang lain, bapak, ibu, anak, yang kakung, yang putri, ada damai, ada kasih, ada sukacita? Alangkah indahnya ketika semua menjadi relawan yang mengalirkan kasih Kristus. Semua keluarga-keluarga Kristen hidup damai, ayem, tentrem. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan tetangga-tetangga kita di masa pandemik ini? Apakah kita juga sudah peduli? Atau yang lebih luas lagi, apa peduli kita kepada masyarakat? Apakah kita sudah peduli kepada masyarakat? Paling tidak mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Jogotongo. Di sana akan terlihat bagaimana kita mengalirkan kasih itu. Tetangga kita yang kena dampak, apakah sudah kita perhatikan? Yang penting, jangan mudik. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui Minggu Paskah 6 ini, kita semua umat benar-benar mengalami aliran kasih Kristus dan terketuk untuk dapat mengalirkan kasih Kristus kepada yang lain dengan damai. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa hingga kami memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Kami sebagai ciptaan-Mu yang sempurna, namun kami belum bisa melakukan kehendak-Mu secara sempurna, maka kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami semua, keluarga-keluarga yang ada di GKJ Semarang Barat, menjadi saksi Tuhan dan terus mampu mengalirkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat kesembuhan bagi umat-Mu yang sedang sakit. Kami juga mohon kekuatan dan pengharapan bagi saudara kami yang sudah lanjut usia. Kami juga mohon berkat hikmat kebijaksanaan bagi para pelayan Tuhan yang ada di GKJ Semarang Barat. Kami mohon berkat untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Mohon berkat untuk lembaga-lembaga Kristen supaya terus Tuhan mampukan untuk bisa mengalirkan kasih-Mu. Kami juga mohon berkat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah Republik Indonesia yang sedang berupaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mohon berkat bagi TNI Polri yang harus bersiaga 24 jam mengamankan situasi kondisi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan juga menolong terus para tenaga medis yang menangani COVID-19 supaya tetap semangat, tetap sehat dan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Untuk pasien COVID-19, kiranya Tuhan juga segera pulihkan. Dan kami juga sungguh bersyukur untuk pasien-pasien COVID-19 yang sudah boleh Tuhan sembuhkan melalui jaman tangan-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk badan-badan atau lembaga-lembaga, perorangan atau kelompok yang telah peduli, membantu, serta meringankan beban bagi yang terdampak COVID-19 ini. Dengan membagikan sembako, dengan kepedulian mereka. Oleh karena Tuhan Yesus, kami juga rindu bersatu padu melawan COVID-19 dengan mengikuti himbauan pemerintah Republik Indonesia untuk tetap tinggal di rumah, bahkan tidak mudik. Bapa kami dalam surga, ibadah Minggu Paskah ke-6 dari awal hingga selesai dan semua seluruh doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Allah kami dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, untuk bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita
melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 hari ini dengan mengaturkan persembahan. Mari kita bawa persembahan syukur dengan mengingat akan sapaan firman-Nya melalui 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang demikian dasar kita mengaturkan persembahan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan syukur dengan diiringi pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima sampai Minggu Paskah 6 hari ini. Saat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu bersyukur mengaturkan persembahan yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan Yesus menerima dan menguduskan persembahan ini. Kami juga mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang telah ditunjuk untuk mengatur, mengelola persembahan ini, supaya semua dilakukan dengan takut akan Tuhan.
Doa persembahan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita yang penuh dengan syukur ketika kita sudah boleh beribadah hari Minggu ini dan telah terlaksana dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Kini saatnya kita akan masuk pada ibadah nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk menjadi berkat, mengalirkan kasih Kristus, maka mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari PKJ 177. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah menjadi saksi Kristus, serta teruslah berkarya untuk menjadi berkat bagi sesama dengan jalan mengalirkan kasih Kristus. Dan sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.